Hmm. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih menyambung pelajaran yang telah lewat, niat-niat menghafal Al-Quran. Dan seseorang begitu ada minat menghafal Al-Quran atau menghafal satu surah di antara surah Al-Quran, bisa menghafal Yasin, menghafal Tabarak, menghafal surah yang lain. Langkah bagusnya kita pasang niat-niat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengarang ini. Nah, minggu telah lewat, salah satu niatnya adalah untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, supaya di hari kiamat dapat syafaat Quran. Quran ini memberikan syafaat sebelum menggugurkan neraka. Nah, sedangkan orang wali bisa memberikan syafaat kepada seseorang, tapi setelah seseorang itu terjun ke neraka. Kalau syafaat Quran, begitu anak gugur ke neraka, datang Quran memberikan syafaat, ada jadi ke neraka. Nah, salah satu orang yang diberikan oleh Quran syafaat itu orang yang hafal Quran. Atau orang ini kada hafal Quran, cuma rutin tiap hari membaca Quran. Bersambung, akhirnya tamat. Bila tamat, mulai pulang dari alif lam mim. Yang berapa bulan enggak, begitu tamat pulang. Nah, ini termasuk golongan orang yang mendapat syafaat Quran. Nah, sambungan niatnya, niat menghafal Quran itu salah satunya al-hifzu bil Quranil Karim lin nafsi wal mal wal ahli. Niat kenapa? Memelihara dengan berkat Al-Quran yang dihafal itu, atau berkat Quran yang dibaca. Niat memelihara diri, harta, dan keluarga. Supaya diri, harta, dan keluarga dipelihara oleh Allah dari segala bala musibah, dari segala macam kejahatan. Nah, karena niat demikian,
Allah akan memelihara sesuai dengan niat kita. Karena nang dibaca ini kalam Allah, niat kita membaca itu bagus, Allah membuktikan apa yang kita niatkan. Dulu kita tiap hari membaca Quran, cuma kada niat apa-apa, mau baca aja. Dapatlah yang manfaat dengan pahala Al-Quran. Tapi belum tentu mendapatkan khasiat-khasiat yang ada pada Al-Quran. Karena kada ada niat. Tanam ketiga, iktisabun nur bil Qur'anil Karim li'annahu nurun yaumal qiyamah. Yang ketiga, niat mengusahai atau mendapatkan nur dengan Al-Quran. Karena Quran itu nur hari kiamat. Jadi kita menghafali Al-Quran atau membaca Al-Quran supaya kita dapat nur. Nur yang masuk ke dalam hati, nur yang masuk ke dalam akal pikiran kita, nur yang masuk ke alam kubur kita, bahkan nur yang mendampingi mulai bangkit dari kubur menuju mahsyar. Quran akan memancarkan nur cahaya terhadap orang yang tukang baca atau orang yang menghafali. Yang keempat, al-irtifaq ila a'la darajatil jannah. Niat membaca Al-Quran atau menghafali Al-Quran itu niat supaya naik atau dinaikkan kepada paling tinggi derajat dalam surga, supaya dinaikkan Tuhan ke derajat yang tertinggi dalam surga. Kalau amal kita andaikan ke surga itu surga paling rendah, tapi dengan niat yang bagus membaca Quran atau menghafali Al-Quran tadi, sehingga kita diangkat derajat kita, derajat yang seharusnya di surga pertama bisa di tingkat yang keberapa yang lebih tinggi pada itu. Karena Quran ini meninggikan derajat bagi para pembacanya. Quran meninggikan derajat bagi para penghafal-penghafalnya. Quran kada sebatas memberikan pahala, tapi meninggikan derajat sekaligus penghapus dosa. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, ujar Nabi, ikra'ul Quran, baca uliwakan Quran. Kama kunta taqra'u, sebagaimana engkau membaca, wa turattilu, dan engkau tartilkan di dunia, dalam dunia. Dalam dunia membaca tartil, santai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, atau hanya tartil. Baca itu santai, namun tajwidnya kanak. Napa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukan engkau kena dalam surga di sisi akhir ayat yang kau baca akan dia. Quran itu 6.666 ayat. Nah, kedudukan dalam surga bagi orang yang rutin membaca Quran atau menghafal Quran, tingkatannya itu di tingkatan itu.
bukan di tingkat paling bawah, tapi 6.666 tingkat ke atas. Itu jumlah ayatnya. 6.666 ayat. Surga itu dari tingkat pertama, kedua, sama bumi ke langit. Tingkatan surga itu sebilang huruf dalam Al-Quran. Tingkatan surga sama dengan jumlah huruf dalam Quran 1.500.000 huruf. Nah, itulah tingkatnya. Nah, sedangkan satu tingkat itu sama bumi lawan langit tingginya. Misal surga Naim. Surga Naim itu berapa ratus ribu tingkat. Ngarannya satu tinggi ya, surga Firdaus, surga Ma'wa. Ngaran surga ada 8. Cuma dalam satu ngaran itu berapa ratus ribu tingkat. Nah, itu. Jadi tingkatnya, derajatnya itu sebilang Al-Quran 1.500.000. Nah, orang yang suka baca Quran ini tingkatnya gimana? Di tingkat akhir ayat. Sedang Quran itu ayatnya 6.666 ayat. Lain huruf, kalau huruf terbanyak. Nah, kayak alhamdulillah itu sekalimat ya kayaknya alhamdulillahirabbil alamin ayat, ar-rahmanir rahim ayat. Fa inna manzilataka, kedudukan engkau kena dalam surga di sisi akhir ayat yang engkau baca akan di hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan lain-lain. Hadisnya hasan sahih. Dan yang kelima, niat membaca Quran atau menghafali Quran ialah tanwirul qalbi, menerangi hati. Aku membaca Quran ini atau menghafali Quran ini supaya hatiku diterang. Hatiku ini dipenuhi dengan nur. Pikiranku, akalku dipenuhi dengan nur. Bila dipenuhi dengan nur itu, maka kita akan selalu berjalan di jalan ridha Allah. Kita tidak akan menyimpang ke jalan yang kiri. Karena dipenuhi dengan nur cahaya. Dan orang-orang khawas inandunya wahjuran hati orang yang penuh dengan cahaya. Mereka tahu orang banyak membaca Quran, hatinya penuh dengan cahaya. Mata batin orang-orang yang khawas inandunya langsung memandang ke mata batin orang itu juga, penuh dengan cahaya. Anak saya ini gelap dalam pandangan si orang khawas. Anak saya ini tarang benar. Yang keenam, niatnya iktisabul ulumin nafi'ah minal Qur'anil Karim. Iktisabul ulum, menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Nah, tujuan menggali ilmu dari Quran. Nah, ini bagi orang yang tahu maknanya, orang yang tahu tafsir-tafsirnya. Ya, kawan niat menggali ilmu dari Al-Quran. Karena hanya tahu tafsirnya, setiap kali membaca dapat ilmu. Walaupun ayat itu terulang, ini dapat ilmu yang lain daripada yang semalam. Karena niatnya apa? Membaca itu untuk menggali ilmu dalam Al-Quran. Nah, setiap kalinya membaca ini dapat ilmu.
Allah akan memberi sesuai niatnya tadi. Macam-macam ilmu, ilmu rahasia, ilmu laduni, ilmu ma'rifat dan sebagainya. Karena niatnya menggali ilmu dalam Al-Quran. Kalau orang semata-mata baca Quran ini karena Allah, ikhlas saja, dapat pahalanya, dapat pahala. Tapi belum tentunya kau menggali ilmu dalam Al-Quran, karena ada niatnya itu untuk itu. Sedangkan orang yang berniat untuk menggali ilmu dalam Al-Quran, karena ada niat, setiap kali baca Qurannya ada dapat ilmu itu. Kadang ilmu yang bisa disampaikan ke orang, kadang ilmu ini untuk seorang saja. Karena kalau disampaikan pada orang. Dan yang ketujuh, niat menghafal Quran itu nailu waqti sabu ajri qiraatil Qur'anil Karim. Mendapatkan dan mengusahai pahala membaca Quran. Membaca Quran itu setiap satu huruf minimal dibalas 10. Setiap satu huruf alif lam mim itu 3 huruf diberi 30 udah. Setiap satu huruf 10. Langkah 8 iskatu fardil kifayah fihil Quran alal akharin. Langkah 8 niat menghafal Quran itu menggugurkan fardu kifayah pada menghafal Quran atas orang-orang lain. Hafal Quran ini fardu kifayah. Saya kok ada hafal Quran gugur yang lain, yang menggugurkan dosa yang lain. Fardu kifayah itu jarak yang orang bahari itu musafir jam 6 pagi, jam 6 pagi musafir. Nah, sampai katang hari ke satu tempat. Nah, berapa jarak perjalanannya itu? Berjalan pagi, baru orang berkuda. Anggap bakal kendaraan. Pagi berjalan sampai jam 12, berapa jaraknya? Berapa pagi? Nah, bila ada saikong situ hafal Quran, baru berjalan. Bila ada saikong hafal Quran. Bila karena hafal Qurannya berdosa, sejarak tadi. Nah, berapa kilo jaraknya? Nah, jadi orang nama hafal Quran itu niat dapat menggugurkan fardu kifayah terhadap masyarakat. Hafal si Zaid, gugur dosa, meninggalkan menghafal Quran bagi yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, orang-orang menghafal Quran itu termasuk bajasa lawan kita menghafal. Dinyatakan beliau berzakat beri inya. Ini menggugurkan dosa kita nampak oleh menghafal. Jangan ada hafal, bisa bertahan. Berkuda mulai jam 6 pagi terus berkuda sampai jam 12. Nah, berpepal gitu. Kita kadang tahu kecepatan kuda itu kayak apa. Nah, sejarah itu wajib saikung hafal Quran. Bila kada bisa bertahan. Nah, iskatu fardhu kifayah fil Quran. Kalau umat bahari, Taurat, Injil, Zabur itu nabinya aja hafal. Umatnya ada hafalnya. Nah, Quran ini lebih besar daripada Taurat, Injil, Zabur.
Salah satu keramat Al-Quran ini banyak umat Nabi yang hafal. Padahal bukuannya lebih besar daripada Taurat Injil Zabur. Taurat Injil Zabur tuh isinya mau digabung masih banyak Al-Quran. Cuma keramat Quran ini banyak menghafal umat. Sembilan, niat menghafal Quran itu nailul khairiyah allati wa'adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang menjanjikan akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghafal Quran supaya dapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Apa? Haitsu qala Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kamu itu orang yang mempelajari Al-Qur'an, begitu bisa wa 'allama, mengajarkan dia akan Al-Qur'an. Jadi Nabi orang yang terbaik di antara bubuhan nikam ini, orang yang belajar Quran, begitu bisa diajarkan ke orang lain. Nabi baik pada makhluk ini. Kenapa? Karena kalam Tuhan yang dipelajari ini kalam yang paling afdal kalam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ke-10 niat menghafal Quran itu isgalul waktu bi qiraatil Quran. Isgalul waktu artinya mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Yang kita mengisi waktu yang kosong, mengisi waktu kotak-kotak kosong dengan bacaan Al-Quran. Yang ke-11 tartilul Quran wa tajwiduhu. Niat mentartilkan Quran dan membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi makanya membaca santai, saya kira hurufnya tanah. Terbeda huruf 29. Yang ke-12 at-tahassunu minasyayatin wal marada. Niat menghafal Quran ini membinting diri dari syaitan-syaitan dan orang-orang yang durjana. Baik yang durjana itu manusia ataupun jin. Menghafal Quran ini atau membaca Quran ini membinting diriku dari kejahatan syaitan dan kejahatan orang-orang durjana. Karena ada niat demikian, setiap kali ada orang berniat jahat, baik itu jin, baik syaitan, baik manusia, ataupun binatang buas, Allah menjaga, Allah memelihara. Ada sampai niat jahat orang-orang ada sampai. Karena yang membaca Quran ini ada niat itu, niat membinting diri. Dan Allah akan memberikan sesuai apa yang diniatkan. Yang ke-13 ad-dukhulu fi ahlil Quran alladzina hum ahlullah wa khassatuh. Menghafal Quran atau merutinkan membaca Quran itu niat supaya masuk pada ahlil Quran, supaya masuk dalam kategori ahlul Quran. Ahl itu kalau mana asal keluarga, kalau mana kamus. Aku menghafal Quran, merutinkan baca Quran, supaya aku ini masuk dalam ahlul Quran, masuk dalam keluarga Quran. Oleh Quran bakal keluarga yang dimaksud apa? Alladzihum ahlullah wa khassatuh. Yaitu orang yang ahlullah, keluarga Allah, maksudnya orang yang dicintai Allah, orang yang hafal Quran, orang yang rutin baca Quran ini disebut keluarga Quran. Ini juga disebut keluarga Allah.
Tapi Allah itu mustahil keluarga. Nah maksudnya orang yang dicintai Allah. Ini memakai kalam kinayah sebenarnya. Kan kita lawan keluarga itu sayang, kita lawan keluarga itu melindungi, kita lawan keluarga itu memperhatikan. Jadi orang ahli Quran ini disebut keluarga Allah, artinya orang ini diperhatikan Allah, disayang Tuhan, dilindunginya, dan sebagainya. Ini disebut ahlullah. Dan satu orang-orang khusus, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah makanya orang menghafal Quran atau yang rutin membaca Quran itu ada orang yang berbuat zalim lawannya Tuhan. Kenapa? Allah mengambilkan hati. Itu ini kenapa memusuhinya? Aku sayang lawannya. Ini orang yang dalam lindunganku. Ini orang yang selalu kuperhatikan. Jika memusuhinya, itu artinya kan sama memusuhi aku. Nah, gitu. Lalu mengaturlah ini Allah turun tangan. Nanang ke-14 tabligul Quran di gairi. Menghafal Quran atau membaca Quran secara rutin itu tujuan menyampaikan Quran untuk orang lain. Kan bila kita nih bisa baca Quran, kita ada kepingin untuk melajari orang supaya bisa jadi amal jariah dalam kita. Begitu kita mati ada pengganti kita. Orang nih hafal Quran mesti ada minat mencari murid yang saya kira hafal Quran juga. Bila aku matinya pengganti. Nah itu tablighul Quran digawe. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi, fal yuballighi syahidu minkumul ghaiba. Fal yuballighi syahidu, hendaklah menyampaikan oleh orang yang menyaksikan di antara kalian al ghaiba, akan orang yang ada menyaksikan. Ya Nabi nang siapa nang menyaksikan nang hadir sampaikan, lawan nang kada hadir. Ibarat ilmu nang kita hadir di sini dianjurkan menyampaikan lawan anak bini keluarga nang kada hadir. Jadi tahu duanya. Artinya jangan disimpan ilmu. Selama ilmu itu disuruh disebarkan, jangan disimpan. Sampaikan. Nang ke-15 adamu, bacanya adamu hujranil Qur'anil Karim. Ain dan mim hak itu tambah. Niat adamu hujranil Qur'anil Karim, ketiadaan menjauhi Quran. Kan kalau kita nih bisa Quran kada baca itu artinya menjauhi Quran. Kenal asal itu karena kenal lagi. Kita nih bisa baca Quran, lalu kita kada baca lagi. Ini ngarannya membikut Quran, menjauhi, maka patuh dulu. Kita inilah patuh ini. Baik itu kada ada masalah apa-apa, merenggang. Pasti tanda tanya, kenapa jadi merenggang menuh ini? Asal kada ada salah apa-apa lalunya. Kita menghindari terus. Nah kayak itu dulu kita bisa baca Quran, bahkan lancar. Oh ini kada nak baca lagi. Ini ngarannya membikut, menghindari. Nah itu sangat dicela. Jangan sampai begitu kenal dengan Quran, kita menghindari Quran. Ada kaum membaca yang banyak barangnya sehari sayat, besok sayat, bersambung beberapa tahun kajian tamat. Nang penting dibaca terus.
Nempatin tiap hari tuh betalipunan terus. Nah itu. Karena betalipunan becitan. Hari ini saya, besok saya. Berapa tahun nggak tamat akhirnya. Boleh tamat, ulangi pulang, mulai. Artinya tiap hari tuh ada dibecitan sekali. Ada menghilangnya itu ada. Ini Quran ini kalam Allah yang terbesar sudah. Jangan sampai kita ada kenal lagi begitu. Setelah dulu kenal, belajar bisa, berarti kita kenal artinya. Jangan sampai menghindar. Nanangkan amdas terakhir niat menghafal Quran itu ta'zimu ma azzamallah, mengagungkan sesuatu yang mengagungkan Allah terhadap sesuatu itu. Quran ini kalam Allah yang agung, yang diagungkan oleh Allah. Nah, kalau kita membaca Quran atau menghafali, niat mengagungkan kalam yang diagungkan oleh Allah. Nah, kalau niat kita demikian, maka diri kita ini akan diagungkan Allah. Kita setiap kali baca Quran, niat mengagungkan kalam yang Allah agungkan. Nah, ini satu saat diri kita pun akan diagungkan oleh orang lain. Walaupun tidak seagung Al-Quran. Diri kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita memuliakan Al-Quran. Diri kita diberikan oleh Allah kehormatan. Sehingga orang lain hormat lawan kita. Sebagaimana kita hormat lawan Al-Quran. Nah, 16 macam itu niat-niat menghafal Quran. Nah, selanjutnya niatul hadiah. Niat berhadiah. Kita berhadiah memberi kado. Ya, bahasa Arab ini ada beberapa kalimat berbeda, maknanya kurang lebih. Ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf. Kurang lebih, tapi ada beda. Karena kata-katanya berbeda, tujuan dan maknanya ada perbedaan. Walaupun ada sama, ada perbedaan. Kalau hadiah ini, kita memberikan sesuatu hak milik kita kepada orang di atas kita. Memberikan abah, mama, pemburuan, itu di atas kita ngarannya. Atau bisa juga kita memberi hak milik kita kepada orang yang sederajat dengan kita, kawanan. Tapi kita ucapkan bahagia kita. Bahagia. Kalau kita memberi sesuatu lempeng guruan atau lengkawitan, sama teman-teman dulu itu hadiah. Walaupun kada ucap hadiah. Mun kita lawan kawan saya salipal ini jadi hadiah, dan kita mengucap nama bahagia. Nilai pahala juga. Ada lagi sedekah.
Sedekah itu kita memberikan hak milik kita kepada orang yang di bawah kita, baik di bawah kita itu ekonominya atau kedudukannya. Kita memberi duit atau harta lain kepada orang fakir, miskin, yang tak miskin pada kita. Kita berinya sedekah, walau kada ucap sedekah. Apalagi ucap sedekah, aku bersedekah memberikan. Nah, kata-kata sedekah kada layak diucapkan lawan orang yang di atas kita. Menukarkan mama baju, abah baju, nabah belum bersedekah baju lempian. Kada layak kata-kata itu. Karena sedekah itu untuk orang di bawah kita. Lan mama abah itu hadiah. Kan peguruan Allah bersedekah dulu lempian. Mengguru ni apik, kita beri yang sedang lain ulang. Yang kedapun menerima sedekah. Di luar matanya beri aku. Salah tuh, salah kata. Atau ini ulun beri hadiah dia. Nabi itulah, sidin bila lapas hadiah menerima, bila sahabat memberi lapas sedekah, langsung julung sini ke lain, terima aja. Lapas sedekah, tapi bila sahabat itu lapas hadiah, lewat Nabi terima Nabi. Nah, kalau kita memberikan hak milik kita kepada orang di bawah kita, miskin pada kita, atau fakir pada kita, atau kedudukannya, makamnya di bawah pada kita memberinya tuh sedekah, walaupun kada diucap sedekah, apalagi diucap aku bersedekah kita. Dan sedekahnya salah satu daful bala, menolak bala. Kita anak musafir dianjurkan bersedekah bababari dan orang yang di bawah kita, karena sedekah ini daful bala, menolak bala, baik bala yang di tengah jalan atau bala yang di manakah. Nah, ada lagi kata-kata hibah. Hibahnya, nah ini ku berikan lawan kita mau terima. Nah, kalau hibah ini memerlukan akad ijab kabul. Kalau hibah memerlukan ijab kabul. Nah, ini dingai, nah ini tanah ku beri, ku hibahkan lawan kita mau terima. Memerlukan ijab kabul supaya sah pemberian. Di antara jenis pemberian itu yang memerlukan ijab kabul hibah. Sama hadiah berpahala, hibah berpahala, sedekah berpahala. Ada lagi wakaf. Wakaf itu memberikan hak milik kita kepada orang lain atau ke tempat-tempat ibadah. Wakaf. Kita memberikan hak milik kita dengan lapas wakaf syaratnya. Nah, ini tanah wakafkan untuk tuan guru. Jadi wakaf. Jadi hasilnya tuan guru mengambil. Dan tanah ini kada boleh dijual, wakaf untuk tuan guru. Nah. Atau bisa juga ini tanah ampun kau nih, wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk langgar, wakafkan untuk pesantren. Nah, karena lapas wakaf jadi wakaf. Nah, wakaf itu
Wakaf, lapas wakaf dan jadi wakaf itu benda langsung, bukan duit. Duit itu walaupun ucap wakaf, tapi hukum sedekah sunat, hukum infak. Karena duit itu bila digunakan tak lain. Umpian anak bawa ke masjid, tukarakan saminnya julung ke panitia, nah itu wakaf. Panitia berapa perlu semin? 50 sak. Nah tukarakan ambil 50 sak. Nah panitia kayaknya ada motor matarakan samin 50 sak. Wakaf kan masjid masjid. Nah itu wakaf. Nah panitia duit 50 juta, aku bawa wakaf, itu sedekah sunat. Karena duit ini ketika digunakan kata lain. Ketika digunakan toko mana tak bayar duit kita ini. Anggaran wakaf itu barang yang kita wakafkan tagana di masjid itu jual. Mau lah wakaf duitnya dipajak, mau. Jadi kiringan bayar di masjid, wakaf ya tulisannya itu kurang pas. Impak maka. Dan duitnya itu kalau jadi wakaf sedekah biasa itu masjid. Wakaf terus benda langsung ditikar, tukar tikarnya, julung ke masjid akbar, aku bawa wakaf tikar, namanya wakaf. Wakaf terus benda langsung, bukan duit. Duit itu pun kata-kata wakaf jadi sedekah biasa aja, bapak lah juga dimulai wakaf. Impak untuk masjid. Nah supaya tahu kita di wakaf, di pinggir jalan wakaf, sedekah biasa, itu lain wakaf. Karena ada benda langsung, makanya berapa orang perlang dari kami, amin sekian, nah penukarkan sekian 10. Nah wakaf. Nah sini dulu kita bisa. Kita ulang dengan niatul hadiah, niat hadiah. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.